Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Akbar, Bagaskara, Anandia Indah Ilham, Rehan Nustra, Ronald Dewangga, Salma Aulia, dan Yulia. Kami akan mempresentasikan materi proposisi dalam teori logika. Proposisi merupakan komponen kedua dari logika. Berikut adalah penjelasan tentang proporsi yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada pengertian proposisi, akan dibacakan oleh Salma. Yang kedua ada unsur-unsur proposisi, akan dibacakan oleh Yulia. Yang ketiga ada macam-macam proposisi, akan dibacakan oleh Angga dan Nusra. Yang keempat adalah simbol-simbol proposisi yang akan dibacakan oleh Akbar. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara dua term, atau suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Pentingnya proposisi itu adalah karena bentuk penalaran langsung dan penalaran deduktif didasarkan pada proposisi. Begitupun dengan proposisi lain yang hendak dijadikan dasar penalaran langsung ataupun penalaran deduktif harus diubah menjadi bentuk proposisi kategori dasar. Unsur-unsur proposisi. Proposisi terdiri dari 4 unsur, yaitu quantifiers, copula, subjek, dan predikat. Quantifier atau pembilang merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan jumlah atau kuantitas. Copula adalah kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Copula terutama banyak digunakan dalam bahasa Indo-Eropa, sebagai contoh bahasa Inggris, dan predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Pada beberapa bahasa, misalnya bahasa-bahasa dalam kumpulan bahasa Indo-Eropa, predikat harus mengandung unsur verba. Predikat dapat diikuti antara lain oleh objek dan adverbia. Lalu macam-macam proposisi. Proposisi sendiri dibedakan atas berbagai jenis berdasarkan materi, kualitas, kuantitas, bentuk, kebenaran, isi, dan sebagainya. Lalu contoh macam-macam proposisi sendiri adalah nomor 1, proposisi kategorik atau categorical proposition, sering pula disebut proposisi subjek predikat. Proposisi kategorik adalah proposisi yang terdiri atas subjek dan predikat. Predikat mengafirmasi atau menegasi subjek. Contohnya adalah Elvis Presley bukanlah seorang filsuf. Yang kedua adalah proposisi afirmatif atau affirmative proposition. Sering disebut pula proposisi positif. Proposisi afirmatif adalah proposisi kategorik yang mengafirmasi atau mengiyakan adanya hubungan antara subjek dan predikat. Dalam hal ini, subjek sebagai bagian dari predikat. Contohnya adalah semua manusia adalah hewan yang berakal budi. Lalu yang ketiga adalah proposisi negatif atau negative proposition, adalah proposisi kategorik yang menegasi atau mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya adalah sebagai manusia tidaklah bijaksana. Yang keempat adalah proposisi universal. Proposisi universal atau universal proposition adalah proposisi kategorik yang menggunakan pembilang atau quantifier yang bersifat universal. Kata pembilang yang biasa digunakan ialah semua, tiap-tiap, masing-masing, setiap, siapapun, juga, atau apapun juga. Contohnya, setiap sarjana IKIP adalah pendidik.
Yang kelima, ada proposisi partikular atau particular proposition. Adalah proposisi kategorik yang menggunakan pembilang atau quantifier yang bersifat khusus. Proposisi partikular, afirmatif maupun negatif kata yang biasa digunakan ialah beberapa dan sebagian. Contoh, beberapa penyanyi adalah sarjana, sebagian manusia tidaklah bodoh. Yang keenam, ada proposisi atomik atau atomic proposition. Sering pula disebut proposisi sederhana atau simple proposition, dan juga proposisi elementer atau elementary proposition, atau proposisi tunggal atau singular proposition. Proposisi ini adalah proposisi yang hanya terdiri atas satu pernyataan dan mengacu kepada nama diri atau jika menggunakan kata ganti, maka akan menggunakan kata petunjuk ini atau itu. Contoh, guru itu adalah sarjana. Lalu berikutnya ada simbol-simbol proposisi. Di sini ada simbol yang pertama, yaitu yang ini artinya itu adalah negasi atau tidak. Bentuknya itu tidak. Lalu yang kedua, ada simbol yang memiliki arti dan atau konjungsi. Yang bentuknya yaitu seperti ini, dan. Lalu yang ketiga yaitu atau disjungsi. Bentuknya itu adalah atau. Lalu yang keempat, ada simbol seperti ini yang memiliki arti implikasi. Dan bentuknya adalah jika maka. Lalu simbol yang terakhir ada seperti ini yang memiliki arti diimplikasi. Yang memiliki bentuk bila dan hanya bila. Lalu simbol-simbol proposisi yang terakhir yaitu ada proposisi universal afirmatif sama negatif. Nah, afirmatif ini ada dua. Yang pertama ada afirmatif, lambangnya A yang diambil dari huruf Latin affirmo. Terus ada yang negatif, lambangnya E yang diambil dari huruf Latin nego. Lalu ada afirmatif yang memiliki lambang I yang diambil dari huruf Latin affirmo, dari I-nya. Lalu ada universal negatif yang memiliki lambangnya O yang diambil dari huruf Latin nego, dari O-nya. Sekian. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.